Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat aja. Amin ya rabbal alamin. Baiklah guys, berikut ini saya akan menjelaskan kisah peristiwa rencana pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya guys. Baiklah guys, nggak usah lama-lama, kita langsung ke storynya aja guys. Let's go. Kisah peristiwa rencana pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermula dari mimpi seorang sultan ya guys. Cerita ini juga saya dapatkan dari Ustadz Khalid Basalamah dan dari beberapa artikel juga ya guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tanda-tanda setiap Muslim agar waspada dan berhati-hati terhadap orang kafir ataupun orang munafik yang bersembunyi di balik penampilan. Seperti orang-orang hendak mencuri jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini guys. Bersama Salahuddin Al-Ayyub, Sultan Nurdin Mahmud Zanki pada tahun 1168 sampai 1174 dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara salib dalam Perang Salib Pertama, sekaligus merebut kembali Al-Quds atau Yerusalem dari cengkraman mereka. Dalam beberapa bahagian dari sejarah Madinah, karya Ali Hafidz dalam kitab Fusul min Tariki Al-Madinah Al-Munawwaroh dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memanggil Nuruddin dan mengucapkan, "Tolong saya," menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah karena ada dua orang berkulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad tersebut. Ia pun segera mengambil air wudhu, lalu sholat beberapa rakaat, kemudian ia tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama guys. Bahkan terasa lebih jelas, mimpi itu terus terulang hingga ketiga kalinya. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut kepada Jamaluddin Al-Muwassohli, seorang menteri yang dikenal luas pengetahuannya, alim dan sangat rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan Nuruddin pergi ke Madinah. Perjalanan mengambil masa waktu selama 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam. Ia mengambil 16 hari perjalanannya dari Syam, Suriah ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, ia segera sholat di Rudha, lalu menziarahi Pasura Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan memberikan hadiah kepada setiap orang yang datang dan berharap akan bertemu dengan dua orang yang dilihatnya dalam mimpi. Sayangnya, ia tidak bertemu dengan dua orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali dua orang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun. Keduanya adalah orang yang soleh dan kaya, serta banyak memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Mereka tengah khusyuk beribadah di Rudha, dekat makam Nabi. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah
bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin. Pada awalnya mereka mengaku sebagai penziarah Muslim dari Andalusia. Mereka kelihatan alim, dahinya hitam seperti orang yang sering bersujud kepada Allah. Tapi terlihat dari raut wajah mereka seperti ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit guys. Sultan pun berkata, "Jujurlah kalian." Tetapi keduanya diam membisu. Maka Sultan berkata, "Di mana tempat tinggal kalian?" Lalu Sultan diberitahu bahwa keduanya tinggal di pondok dekat makam Nabi. Maka Sultan memegang keduanya untuk dibawa ke tempat tinggal keduanya. Dan di sana Sultan mendapati banyak harta, 2 koper, dan kitab-kitab tentang kelembutan hati. Namun tidak melihat suatu yang ganjil pun yang selain itu. Lalu penduduk Madinah banyak memuji kedua orang tersebut dengan mengatakan, keduanya rajin puasa, selalu sholat berjamaah, dan berada di saf pertama. Ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ke Baqi setiap pagi. Datang ke Masjid Quba setiap Sabtu dan tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan sama sekali. Maka Sultan mengatakan, "Subhanallah." Lalu Sultan mengelilingi rumah mereka. Entah bagaimana sebelum Sultan pulang, Sultan terpandang kepada karpet yang dimiliki oleh mereka. Sultan berhajat untuk memiliki karpet tersebut. Belum pernah guys Sultan berlaku kejam, tetapi semasa itu Sultan benar-benar mau memiliki karpet itu secara paksa. Lalu merayulah mereka berdua agar Sultan tidak mengambil karpet itu. Tetapi Sultan tetap bertegas mau memilikinya guys. Kemudian diarahkan untuk orang mengangkat karpet itu. Dan betapa terkejutnya guys, Sultan melihat galian terowongan ke arah kamar makam Nabi. Maka bergemetarlah manusia karena itu. Ketika itulah Sultan mengatakan, "Jujurlah kalian berdua." Dan Sultan memukul keduanya dengan sangat keras guys. Akhirnya setelah itu mereka berdua mengaku guys, bahwa mereka sejatinya adalah orang Nasrani yang diutus oleh raja mereka dengan berpenampilan jamaah haji dari Maghribi serta dibekali banyak harta dan diperintahkan untuk melakukan hal besar yang menjadi khayalan mereka, di mana mereka mengira akan boleh melakukan apa yang diberikan oleh iblis dalam memindahkan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua tinggal di rumah yang paling dekat dengan makam Nabi dan melakukan penggalian terowongan dalam malam hari guys, di mana masing-masing memiliki bak kulit dan busana Maghribi. Lalu tanah yang berkumpul dimasukkan ke dalam beg dan keduanya keluar seraya menampakkan ziarah ke Baqi dengan maksud membuang tanah hasil galian ke pemakaman Baqi. Demikian itulah muslihat jahat yang dilakukan keduanya dalam tempo cukup lama dengan berharap bisa memindahkan jasad Nabi agar boleh dibawa ke negeri mereka. Hingga ketika galian keduanya telah mendekati makam Nabi, diceritakan semasa Sultan menjumpai mereka cuma memerlukan kira-kira 2 hari guys untuk berjaya mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Untuk memperkuat sangkaan Sultan dengan fakta yang ada, kedua orang tersebut dibawa ke bilik dinding, lalu dibukalah seluarnya. Ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah ditanya terus-menerus, akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Ada juga guys dalam kisah lain disebutkan mereka ini orang Yahudi guys. Usaha untuk mencuri jasad Nabi Muhammad sudah mereka lakukan sejak lama dengan menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu keduanya dihukum mati
dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalam cairan tembaga agar membeku agar pasuran Nabi Muhammad SAW terlindungi. Semoga kita berhati-hati guys dengan musuh-musuh Islam yang tidak pernah berhenti melawan agama Allah. Sebarkan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian guys ya. Wallahu alam. Akhir kata guys, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys. See you next time guys, next video. Bye.